Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita saat ini berkumpul kembali, bertemu kembali walaupun melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati, menopang, menyertai, dan menolong setiap jemaat Tuhan. Kami rindu saat ini ibadah yang akan kami lakukan, baik lewat pujian, baik lewat penyembahan, baik terlebih lagi firman Tuhan, itu sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mengenal kehendak
aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu, ajarku setia, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah mengubah hidup kami Tuhan. Biarlah kami lebih lagi boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sumber dari segalanya.
kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku di dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan sore hari ini Kau telah izinkan kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah senantiasa nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipujikan, dan mengatasi segalanya. Terima kasih ya Bapa, inilah pujian kami, penyembahan kami yakin dan percaya bahwa setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum bagimu dan boleh memasmurkan hatimu ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, mari
Engkau buka mata hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang sedang Engkau ingin kerjakan di dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah otoritas yang daripada Bapa Surgawi mengurapi untuk boleh menyampaikan yang benar-benar datang dari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam segala perkara. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pujian, penyembahan yang sudah disampaikan kiranya membawa kita semakin melekat dan sungguh-sungguh masuk di dalam pertumbuhan rohani secara dewasa yang diinginkan oleh Tuhan. Pada sore ini kita akan bersama membaca dari Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat ke-13 sampai ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Begitu banyak orang-orang menyamakan atau menganalogikan bahwa kedewasaan itu disejajarkan atau dapat kita katakan disamaratakan kedewasaan itu dengan usia dari seseorang. Jika pandangan ini benar, maka kita harusnya melihat ketika seseorang semakin memiliki usia yang banyak atau lebih tua atau semakin tua, semakin banyak umurnya, maka dia seharusnya bersikap, berpikir, dan bertingkah seperti halnya orang dewasa. Tetapi kenyataannya kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang berlaku atau bertingkah seperti itu. Ada banyak orang yang sudah memiliki usia yang seharusnya disebut dewasa, tetapi memiliki sikap karakter yang tidak lebih baik dari seorang yang belum dewasa. Sehingga di sini pada sore ini kita mau belajar bagaimana sikap dewasa atau disebut dewasa di dalam sudut pandang Alkitab. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16 ini berbicara tentang kedewasaan secara rohani. Dikatakan oleh Paulus bahwa seseorang yang sudah menerima Kristus seharusnya dia memiliki atau harusnya mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dewasa. Karena ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, maka dia harus hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalam dia. Kita akan melihat beberapa poin bagaimana dari sudut pandang Alkitab dikatakan seseorang percaya atau orang percaya yang mengalami pertumbuhan kedewasaan dalam iman yang disebut dengan sehat atau baik. Yang pertama ayat 13 di sini dikatakan dia harus memiliki keputusan untuk bertumbuh. Di awal saya katakan seseorang yang menerima Yesus, dia harus memiliki keinginan terus bertumbuh. Dan ini saya menggambarkan seperti anak kecil atau anak kita yang ada di rumah. Bagaimana anak-anak ini ingin bersikap atau ingin cepat besar dengan meniru orang tuanya, meniru opa omanya, meniru kakaknya di dalam bersikap, di dalam berbicara, di dalam bertindak. Mereka mau melakukan segala sesuatu untuk lebih cepat dewasa. Di sini kita melihat dan kita mengambil sisi baiknya bahwa seorang anak kecil
tidak pernah kehabisan semangat untuk memiliki keinginan untuk sama seperti orang tua atau kakak atau oma opanya. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, di mana kita sebagai orang percaya ketika menerima Kristus, kita harus memiliki hati yang haus, hati yang lapar untuk terus bertumbuh, untuk terus mengenal, untuk terus ada di dalam kebenaran yang kita terima setiap hari. Kita tidak hanya menjadi orang yang menerima Kristus, kita tidak berhenti hanya sampai di situ, atau kita merasa cukup hanya untuk menerima Kristus, saya sudah menerima keselamatan dan cukup di situ saja. Tetapi bagaimana di dalam Efesus ini dituliskan bahwa semua harus ada keinginan untuk bertumbuh. Dikatakan bahwa kita terus-menerus bertumbuh, berubah sama seperti Allah kita. Kita tidak bisa berhenti di dalam satu fase. Kita tidak hanya boleh menerima atau merasa cukup, karena pertumbuhan rohani dibutuhkan oleh kita untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita lebih menjadi dewasa, untuk kita memiliki karakter yang semakin disempurnakan, untuk kita semakin lebih baik lagi melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Inilah keinginan untuk bertumbuh. Dan di sini diharapkan bahwa semua orang yang sudah memiliki Kristus harus memiliki keinginan untuk bertumbuh. Ketika kita memiliki satu keinginan untuk berhenti, untuk tidak mau bertumbuh, untuk tidak mau mengalami proses, maka saya katakan orang ini berhenti untuk melakukan yang terbaik. Orang ini tidak mau mengalami perubahan. Orang ini mengalami hal-hal yang membuat dia tidak memiliki kedewasaan. Kita akan melihat poin yang kedua. Di sini dikatakan bahwa keinginan bertumbuh tidak hanya satu keinginan yang asal saya mau bertumbuh, asal saya mau melakukan ini dan itu. Karena tadi di awal saya katakan, kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh banyaknya jabatan, oleh lamanya kita beribadah, oleh lamanya kita menjadi orang Kristen, oleh banyaknya persembahan kita, oleh banyaknya kita melakukan segala sesuatu oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani ditentukan bagaimana kita bertumbuh. Dan hal ini dituliskan di dalam ayat yang ke-15, bahwa di dalam segala hal dan arahnya adalah kepada Kristus. Pertumbuhan rohani, perubahan karakter di dalam hidup kita bukan berbicara hanya sebagian, bukan berbicara hanya sepertiga, bukan berbicara dari segi-segi tertentu di dalam hidup kita, tetapi dikatakan dalam segala hal. Baik hidup kita pribadi, baik pekerjaan kita, baik usaha kita, baik apapun yang kita lakukan, semuanya mengalami perubahan di dalam Kristus. Dan arahnya adalah kepada Kristus. Seseorang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, seseorang yang semakin mengasihi Tuhan, maka di dalam kehidupannya tidak lagi berbicara aku dan aku, tetapi mulai mengatakan segalanya hanya untuk Tuhan, segalanya untuk kemuliaan Tuhan, segalanya diberikan kepada Tuhan. Bagaimana yang Tuhan mau, inilah yang harus ada di dalam orang yang sudah percaya. Di sini kita melihat pada masa pandemi ini, kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita yang apakah sudah mengarah semuanya kepada Tuhan. Apakah segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan akan terlihat sekarang ini. Bagaimana ketakutan kita, bagaimana kekhawatiran kita, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Apakah yang ada kita terintimidasi dengan situasi yang kita hadapi. Saya satu sisi berpikir ketika ada waktunya nanti kita akan beribadah seperti biasa kembali, saya sungguh berdoa kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak menjadi takut untuk datang ke gereja. Bagaimana kalau saya terjangkit?
bagaimana anak saya, bagaimana ini dan itu. Tetapi mari saya tidak mengatakan bahwa kalau kita sudah dalam Tuhan berarti kita kebal. Tetapi kita memiliki segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa menjaga imun kita. Kita bisa bersikap hati-hati. Kita bisa tidak sembrono, sembari terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Utamakan Kristus yang mengarah kepada Tuhan segala sesuatu yang ada di dalam kita. Dan yang terakhir, dan saya katakan ini juga sangat penting, yang harus diingat oleh setiap hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Di sini dikatakan ayat 16, tidak hanya segala sesuatu mengarah kepada Kristus, tetapi sumber di dalam kehidupan kita ada di dalam Kristus. Di sini kita melihat bahwa sumber pertumbuhan adalah Kristus. Amin. Tetapi ayat sebelumnya 11-12 dikatakan bahwa Allah menempatkan orang-orang yang dipercaya untuk membina secara rohani, untuk memimpin secara rohani, yang akhirnya membawa kita untuk memahami, untuk mengerti sampai di mana talenta kita, karunia kita, dan kita semakin dibimbing oleh mereka. Dan kenapa saya katakan ini begitu penting? Karena disinilah kita dibutuhkan yang namanya ketaatan dan kerendahan hati. Ada banyak yang terjadi saat ini, dimulai dengan begitu luar biasa, tetapi terkadang diakhiri dengan cara yang sangat-sangat kita prihatin. Dalam arti seperti ini, jemaat Tuhan, bahwa kejatuhan seorang percaya atau seorang anak Tuhan tidak terjadi ketika dia di dalam titik nol atau dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Mungkin belum sukses, mungkin belum paham dan sebagainya. Dia bisa jatuh, dia bisa menyalahkan, dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak seturut kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berkata, kejatuhan juga bisa terjadi ketika kita ada di atas. Ketika kita sudah merasa mampu, ketika kita merasa sudah banyak tahu, ketika kita merasa sudah diberkati, ketika kita merasa sudah dipakai pelayanan di mana-mana, baik sebagai guru sekolah minggu, baik sebagai juga pemusik, pemuji, pengkhotbah, kita merasa tahu segala sesuatu, sehingga tidak ada lagi penundukan diri terhadap pemimpin rohani. Tidak ada lagi ketaatan terhadap pemimpin rohani yang membina, yang membimbing, atau yang ditempatkan Tuhan di dalam gereja di mana kita berjemaat. Bagaimana kadang-kadang kita sungguh menghargai, menghormati, bersumber kepada Tuhan, tetapi sikap kita kepada sesama tidak mencerminkan sebagai orang yang bersumber segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri. Kedewasaan rohani terlihat dengan hati yang terus merendah, dengan memiliki hati yang begitu merendahkan hatinya, memiliki kelembutan hati untuk tunduk di bawah otoritas, tetap mau dikoreksi, tetap mau dibina, tetap mau ditegur, tetap mau diajar, oleh karena terus mau mengalami perubahan, pertumbuhan yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. 3 hal yang menunjukkan kedewasaan rohani dari seorang percaya. Yang pertama adalah mau untuk bertumbuh, untuk mengejar Tuhan. Kata sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, bahwa dia seakan-akan mengejar Tuhan karena terus merasa membutuhkan Tuhan di dalam setiap hidupnya. Yang kedua, tidak hanya bertumbuh, tetapi segala sesuatu dan arahnya adalah kepada Kristus. Dan yang ketiga, dia memiliki sumber yang semuanya yang didasari hanya dari Tuhan Yesus, sehingga sikap kita kepada Tuhan itu sama juga dengan sesama.
Bukan dalam arti kita menjadi orang yang mungkin seperti cari muka, tetapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang juga rendah hati, yang tetap mau diajak, yang tetap mau dibina. Mari kita semua jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Apalagi menghadapi masa-masa sekarang ini. Kita menyikapi semuanya dengan dewasa. Kita menyikapi semuanya dengan hanya melihat bahwa ini semua ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan mengerti segala sesuatu yang kita hadapi. Dan teruslah menjadi berkat bagi semua orang. Baik yang kita layani, baik yang kita mungkin sekarang menjadi teman kita atau apapun. Dan kami rindu bahwa di dalam beberapa minggu ke depan ketika kita beribadah, kita memiliki hati yang berkobar karena kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang terus memberikan kepada kami untuk bertumbuh atau untuk menjadi dewasa secara rohani di dalam kepenuhan bersama dengan Kristus. Biarlah setiap kami terus memiliki hati yang berkobar untuk terus mau bertumbuh, untuk terus mau berubah, untuk terus mau mendalami, memahami, mengerti, dan hidup di dalam kebenaran. Dan tidak hanya asal bertumbuh, tetapi segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, itu kami arahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan didasari dan sumbernya hanya ada di dalam Kristus. Dan juga yang Tuhan berikan melalui Bapak Ibu, Bapak rohani kami yang Tuhan tempatkan di dalam pelayanan kami ataupun gereja kami. Biarlah kami tetap memiliki kerendahan hati. Kami memiliki segala sesuatu hati yang lembut untuk senantiasa boleh menerima koreksi, boleh menerima setiap binaan, boleh menerima setiap masukan. Karena kami tahu tidak ada manusia yang sempurna dan sumber segala sesuatunya hanya dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah saat ini Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Apapun yang mereka alami di dalam masa pandemi ini, biarlah hati mereka semakin melekat erat kepada Tuhan. Apapun yang dihadapi, baik masalah pekerjaan, baik masalah rumah tangga, baik masalah kesehatan, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Dan doa kami bagi bangsa kami, biarlah Tuhan yang berdaulat penuh, sehingga kami semua boleh dengan kekuatan Tuhan menghadapi pandemi ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, dan untuk bangsa kami. Dan doa kami saat ini, biarlah segala yang baik, damai sejahtera yang daripada Tuhan, kasih setia yang dicurahkan, kiranya terus menyertai kehidupan kami dan membawa kami di dalam kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa.